Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Melia Octavia. Kesempatan kali ini kita akan menjelaskan tentang beberapa poin penting dalam penugasan adanya peristiwa atau fakta budaya yang dahulunya ada, sekarang sudah berubah ataupun bahkan yang sudah hilang atau yang masih eksis sampai saat ini. Nah, tidak berlama-lama, langsung saja kita masuk pada pembahasan materi yang akan dijelaskan. Selanjutnya, ada 3 poin. Pertama, yang akan kita jelaskan dalam rekaman video berikut ini. Yang mana poin pertamanya tentang ada nggak peristiwa atau fakta budaya yang dahulu ada tapi sekarang sudah hilang. Poin pertama ini kita akan menganalisis berikut dengan contoh faktor-faktor yang ada dengan teori adaptasi dan fungsionalnya. Pada poin pertama ini kita akan mengambil yaitu pertama contohnya itu ya di Pariaman, tempat tinggal saya sendiri. Nah, sebelumnya Kota Pariaman memiliki sejarah panjang dan kaya akan budaya. Namun, modernisasi dan globalisasi telah menyebabkan beberapa praktik budaya yang tradisional memudar atau bahkan hilang sepenuhnya. Nah, terkait poin pertama tadi, kita akan mengambil contohnya pada dahulu. Dulu kita menggunakan kerbau sebagai pembajakan sawah. Nah, sekarang di tempat saya sendiri tidak ada lagi yang menggunakan kerbau sebagai alat untuk membajak sawah yang setelah dipanen. Sekarang diganti ke alat yang lebih canggih dalam perkembangan teknologinya. Pada zaman dahulu, petani hanya menggunakan kerbau pedati untuk membajak sawah. Tapi adanya perkembangan teknologi yang canggih saat sekarang ini, lebih dahulu petani Pariaman mungkin lebih sering menggunakan kerbau dan bajak tradisional untuk mengolah sawah. Nah, sekarang petani di Pariaman menggunakan traktor. Poin pertama, kita akan mengambil contoh pada zaman dahulu, petani menggunakan padati kerbau sebagai alat untuk membajak sawah. Dan sekarang, pada masa sekarang ini, telah hilang karena seiring perkembangan teknologi pada zaman sekarang ini. Nah, jadi petani menggunakan kerbau pada dahulunya, tapi sekarang sudah tidak lagi karena ada teknologi yang semakin modern, yang semakin canggih untuk mempermudah suatu pekerjaan, yaitu salah satunya membajak sawah. Nah, Kota Pariaman memiliki sejarah panjang dan kaya akan budaya. Namun, modernisasi dan globalisasi telah menyebabkan beberapa praktik budaya tradisional memudar atau bahkan hilang sepenuhnya. Seperti yang telah saya sebutkan tadi, dahulu petani menggunakan kerbau sebagai alat untuk membajak sawah yang telah dipanen. Nah, salah satu contohnya dahulu itu petani Pariaman mungkin lebih sering menggunakan kerbau dan bajak tradisional untuk mengolah sawah. Nah, seiring zaman, yang sudah saya bilang tadi juga, seiring zaman, penggunaan traktor dan mesin pertanian modern lebih umum yang kita lihat sekarang. Nah, yang sudah benar-benar hilang, emang tidak ada lagi pada zaman sekarang, pada masa sekarang, petani menggunakan kerbau sebagai alat untuk membajak sawah. Lebih banyaknya sekarang kita lihat para petani yang ada di Pariaman, yaitu salah satunya di tempat tinggal saya yang saya lihat sendiri, petani menggunakan traktor atau mesin yang canggih untuk membajak sawah agar
pada analisis faktor hilangnya budaya berdasarkan teori adaptasi dan fungsional. Nah, teori adaptasi menjelaskan bagaimana budaya berubah sebagai respon terhadap perubahan lingkungan. Dalam konteks Pariaman, perubahan teknologi pertanian merupakan faktor lingkungan yang memaksa adaptasi. Traktor lebih efisien dan produktif daripada metode tradisional, yaitu menggunakan kerbau padati sebagai bajak sawah pada zaman dahulunya. Sehingga petani beradaptasi dengan mengadopsi teknologi baru untuk meningkatkan hasil panen dan pendapatan. Nah, ini juga merupakan adaptasi yang rasional dalam konteks ekonomi modern. Berikutnya, berdasarkan fungsional, menekankan peran budaya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Praktik budaya tradisional seperti membajak sawah dengan kerbau mungkin memiliki fungsi sosial dan ekonomi yang penting di masa lalu atau pada zaman dahulunya. Contoh, kegiatan tersebut mungkin memperkuat ikatan komunitas dan melestarikan pengetahuan tradisional. Namun, dengan kemajuan teknologi, fungsi-fungsi tersebut menjadi kurang relevan. Nah, kenapa begitu? Traktor lebih meningkatkan efisiensi, mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja manusia dan hewan. Nah, dan memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat dengan lebih efektif. Oleh karena itu, praktik tradisional ditinggalkan karena fungsinya digantikan oleh teknologi yang lebih efisien pada masanya sekarang ini. Pada poin kedua, ada nggak sih peristiwa atau fakta budaya yang dulu ada, sekarang sudah berubah? Nah, jadi di tempat tinggal saya itu, dahulu, kita ambil contohnya pada Maulid Nabi. Dahulu, pada Maulid Nabi, ada namanya acara Malamang dan acara Bajamba di masjid dekat tinggal kita. Nah, tapi sekarang tidak ada lagi. Malamang tidak ada, Bajamba pun tidak ada. Tapi berubah menjadi atau ceramah setelah sholat Isya di masjid dan hanya dihidangkan cemilan penutup pada acara ceramah Maulid Nabi. Dulunya lebih fokus pada kegiatan keagamaan tradisional seperti Badikia. Badikia itu berzikir bersama. Dan seperti saya bilang tadi juga, Malamang, membuat lemang, ini sering dipadukan dengan kegiatan modern seperti adanya pawai, sekarang pertunjukan seni, dan seperti yang saya bilang juga tadi, diganti ke ceramah setelah sholat Isya dan penutup dengan cemilan saja. Menurut faktor yang teori adaptasi dan fungsionalnya, perubahan tradisi Maulid Nabi di Pariaman dapat dilihat sebagai bentuk adaptasi terhadap lingkungan sosial dan budaya yang berubah. Tradisi beradaptasi untuk tetap relevan dan menarik bagi generasi muda. Nah, secara fungsional, perubahan tersebut juga dapat dijelaskan melalui teori fungsional, di mana perubahan tradisi bertujuan untuk mempertahankan fungsi sosial dan keagamaan Maulid Nabi. Meskipun bentuknya berubah, tujuan utama perayaan mengingatkan kelahiran Nabi Muhammad SAW dan memperkuat ikatan komunitas tetap dipertahankan. Contoh dari Maulid Nabi, adapun contoh perkawinan yang dahulunya hingga sekarang mengalami perubahan, yang dimana dapat kita ketahui tradisi perkawinan di Pariaman, yang tradisi yang dikenal sekali yaitu tradisi Bajakoy. Nah, yang dimana kita yang menjemput pengantin laki-laki. Tradisi ini unik karena keluarga perempuan yang memberikan sejumlah uang atau barang untuk
menjapui atau menjemput pengantin lelakinya. Nah, sebelum acara pernikahan, mana dahulu jumlah uang japui ditentukan melalui negosiasi antara keluarga mempelai perempuan dan mempelai laki-laki. Nah, proses ini disebut batimbang tando. Kini jumlahnya mungkin telah lebih ditentukan oleh kesepakatan keluarga atau dipengaruhi oleh faktor ekonomi. Nah, peran nenek mama sendiri atau yang disebut pemimpin adat tetap penting. Namun pengaruh modernisasi seperti pendidikan dan pekerjaan dapat mempengaruhi negosiasi dan nilai uang japuinya tersendiri. Contoh seperti polisi, tentara, itu berbeda sekali ya uang jemputnya. Kebanyakan lebih mahal ya, yang kayak pegawai sipil gitu. Nah, beda lagi sama kalangan yang kayak pekerjanya hanya buruh, kebun, dan lain-lain sebagainya. Adapun dalam bentuk teori adaptasi dan fungsionalnya, perubahan tradisi bajapui dapat dijelaskan melalui teori adaptasi. Ini masyarakat Pariaman menyesuaikan tradisi mereka untuk bertahan dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan sosial, ekonomi, dan budaya. Tradisi yang tetap relevan dan bermanfaat bagi masyarakat akan bertahan. Sementara yang tidak relevan akan berubah atau menghilang. Nah, menurut fungsionalnya, menekankan peran sosial suatu tradisi dalam menjaga stabilitas dan integrasi sosial. Perubahan tradisi bajapui mungkin merupakan upaya untuk mempertahankan fungsi sosialnya sendiri gitu, seperti memperkuat ikatan keluarga atau menjaga keseimbangan sosial tersebut gitu, meskipun dengan cara yang berbeda dari yang sebelumnya gitu, yang udah terjadi pada waktu zaman dahulunya gitu kan. Seperti sekarang ini banyak gitu dalam acara perkawinan yang gak ada lagi itu seperti manukui yang diiringi dengan rabab. Itu biasanya digunakan di malamnya pada acara pernikahan. Nah, jadi sekarang ini lebih diganti ke acara malam bakim atau dendang, musik badendang gitu kan. Nah, diganti lebih ke pembagian hadiah-hadiah dengan melalui nomor-nomor yang diundi gitu kan. Nah, sekarang udah ada perubahannya seiring zaman ini. Kita lanjut pada poin ketiga. Nah, pada poin ketiga ini, fakta budaya apa yang dahulunya ada hingga sekarang masih eksis. Nah, di Pariaman ada namanya budaya tabui. Nah, budaya tabui itu dari zaman dahulu sampai sekarang masih tetap dilaksanakan. Akan tetapi dia masih eksis sampai sekarang. Bahkan budaya tabui sendiri pun menjadi hal menarik unik bagi para wisata atau masyarakat lokal. Nah, Kota Pariaman juga mempertahankan beberapa praktik budaya tradisional yang tetap eksis hingga saat ini. Setiap pada Muharram, masyarakat Pariaman mengadakan perayaan tabui. Meskipun mungkin telah mengalami adaptasi dalam bentuk dan pelaksanaannya, perayaan ini masih menjadi bagian penting dari identitas budaya Pariaman. Adapun menurut teori adaptasi dan fungsionalnya, keberlangsungan perayaan tabui menurut teori adaptasinya, keberlangsungan perayaan tabui dan praktiknya, meskipun terjadi perubahan lingkungan sosial, ekonomi, dan teknologi, masyarakat Pariaman telah mampu beradaptasi dan memodifikasi praktik budaya tersebut agar tetap relevan dan berkelanjutan. Adaptasi ini mungkin tradisi untuk bertahan dan tetap menjadi bagian identitas dari budaya lokal. Nah, dalam kasus tabui ini juga adaptasi mungkin melibatkan modifikasi sedikit saja dalam prosesi atau penggunaan teknologi modern dalam pembuatannya. Samping penggunaan teknologi modern
sebagai cara untuk menjaga tradisi dan kelestarian lingkungan. Menurut fungsional menjelaskan bahwa budaya memiliki fungsi sosial tertentu. Perayaan Tabui misalnya masih memiliki fungsi sosial yang penting seperti memperkuat ikatan komunitas, melestarikan nilai-nilai tradisional. Selama fungsi-fungsi ini masih relevan dan dibutuhkan oleh masyarakat, praktik budaya tersebut akan cenderung tetap eksis. Hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai peristiwa atau fakta budaya yang dahulunya terjadi perubahan atau bahkan hilang dan bahkan atau masih eksis pada zaman sekarang ini. Nah, sekian hanya itu yang dapat saya jelaskan sesuai dengan yang saya ketahui atau yang saya lihat sendiri. Nah, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.